Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin salat Isya dan tarawih yang semoga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ke-30 Ramadan, ujian dari hari terakhir dalam bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi nikmat iman, Islam, sehat, nikmat aman dan kesempatan sehingga masih sampai hari terakhir Ramadan kita masih bisa melangkahkan kaki kita, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Isya dan tarawih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama nikmat iman dan Islam, yang kedua nikmat aman, nikmat sehat. Iman dan Islam mungkin kita semua yang hadir di sini bisa merasakan hal tersebut. Kemudian nikmat sehat, karena tidak mungkin kita sakit datang ke masjid, apalagi kondisi corona. Kemudian nikmat yang sering dilupakan oleh kita adalah nikmat aman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat media sosial, kalau kita melihat televisian, maka kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Yaman, saudara-saudara kita yang mungkin ditimpa musibah tidak bisa beribadah dengan tenang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara kita di Palestina, mereka beribadah tidak dengan tenang. Kalau kita mungkin beribadah sholat tarawih, ada kue mungkin, ada kopi. Kalau mereka beribadahnya di sampingnya apa? Bukan teh kopi, bukan kue, tetapi ada batu. Siapa tahu mungkin ada pasukan Israel datang menyerang. Dan mungkin kemarin kita melihat bahwa rudal Israel ditembakkan kepada Palestina sehingga hancur sebagian rumah-rumah warga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin kalau kita tidak bisa membantu Palestina, saudara-saudara kita dengan fisik, maka kita bisa membantu mereka dengan senjata terbesar kita. Apa senjata terbesar kita? Yaitu senjata terbesar kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah sehingga menjadi Palestina bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, sehingga membawa kita kepada zaman kita dikenalkan oleh agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya ditanya Ramadan mana yang paling berkesan, mungkin saya akan menjawab Ramadan tahun ini. Kenapa mungkin tidak tahun depan? Karena mungkin tidak ada yang tahu kita bisa dipertemukan oleh Allah Ramadan tahun depan atau tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan tahun ini menurut saya begitu luar biasa. Anak-anak muda begitu antusias. Saya mungkin umur 22 tahun, tetapi dari Ramadan kali ini atas semangat anak-anak muda mereka mengatakan kita ikutkan 10 malam terakhir di bulan Ganjil. Itu menggugah sebagian hati-hati kami, ya. Karena mungkin itikad itu hanya kita dapatkan di Pulau Jawa saja, Jawa Timur, Jawa Barat, di luar-luar NTT. Tetapi ada sebab Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan ibu-ibu ini di hati-hati mereka, sehingga alhamdulillah masjid kita bisa hidupkan 10 malam terakhir di malam-malam Ganjil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya apa aset terbesar dalam hidup ini,
apa aset terbesar untuk orang tua? Maka semua mungkin akan menjawab, oh anak-anak yang berprestasi, oh anak-anak yang anaknya jadi polisi, anaknya jadi tentara, anaknya mungkin jadi bupati, wakil bupati dan sebagainya. Tetapi bukan itu semua. Hadirin yang dirahmati Allah, aset terbesar adalah anak-anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, 3 amalan yang putus kecuali 3 perkara ini. Amalan semua terputus kecuali 3 perkara ini, yaitu adalah ilmu yang sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ini luar biasa. Jadi misalkan kedua orang tua dia mendidik anaknya, kemudian ibunya menyusui dan sebagainya, anak bapaknya mencari nafkah, kemudian anak ini tumbuh dewasa, sholat ke masjid, zakat, beribadah kepada Allah, menuntut ilmu agama, maka pahala yang didapatkan anak ini semua akan didapatkan oleh orang tuanya tanpa dikurangi sedikit pun. Karena apa? Karena anak ini tumbuh besar oleh rezeki yang dicari oleh kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini mungkin ada beberapa anak yang sudah dikirimkan orang tuanya ke pondok pesantren. Ini bukan hanya untuk mencari apresiasi dari orang-orang, tetapi ini adalah untuk demi mencapai aset. Ketika orang tuanya meninggal, amalan semua terputus kecuali doa ini. Anak ini sholat, anak ini zakat, anak ini menuntut ilmu, maka orang tua akan mendapatkan pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak ini menuntut ilmu, maka luar biasa luar biasa keutamaan yang didapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Masalah tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, masalah tariqan yaltamisuhu fihi ilman, demi menuntut sebuah ilmu, sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan kepadanya. Mudahkan untuk apa? Mudahkan untuk dia dapat ila jannah. Sahalallahu bihi tariqan ila jannah, menuju jalan menuju surga. Ketika anak tersebut masuk surga, maka insya Allah pahala-pahalanya juga dialirkan kepada orang-orang tuanya. Kemudian keutamaan menuntut ilmu yang lain adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika seandainya umur kita ini dikasih oleh Allah 1000 tahun, 2000 tahun, maka tidak akan mampu kita menuntut semua ilmu. Ilmu ini luar biasa besar. Semua yang kita lakukan ini perlu ilmu. Kita wudhu perlu ilmu, kita sholat perlu ilmu, kita zakat perlu ilmu, kita haji perlu ilmu. Bagaimana mungkin orang bilang, oh saya semangat beribadah, tetapi tidak perlu ilmu? Tidak bisa. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal bukan dari kami, maka amalannya tertolak. Misalkan dia wudhu secara syariat mulai dari tangan, kemudian sunnahnya berkumur, kemudian istisaq ke dalam hidung. Tapi dia mulai dari kaki, kepala, kemudian terakhir tangan. Maka apakah dikatakan amalan ini diterima? Tidak, hadirin. Semua yang kita kerjakan ini sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kita tinggal mencontoh saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di sisa Ramadan terakhir ini kita tingkatkan lagi amal ibadah kita. Mulai dari sholat kita, baca Al-Quran kita, masih ada waktu. Jangan-jangan kita ini masuk ke sabdanya Nabi SAW, yaitu celaka bagi seseorang yang ketika Ramadan meninggalkannya, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari itu semua. Para sahabat dahulu ketika Ramadan akan meninggalkannya, 6 bulan itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal-amal kami, terimalah amal ibadah puasa kami. Kemudian 6 bulan berikutnya dia berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka semoga yang sedikit ini bermanfaat. Di sisa malam terakhir ini kita baca Al-Quran, kita tingkatkan lagi amal ibadah kita Subhanahu wa ta'ala. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ganjaran. Bulan yang surga-surga dibuka, neraka-neraka ditutup, sedangkan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benarnya
dari Allah Subhanahu wa taala, yang banyak salahnya datang dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.